Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri mengenai isi dari chapter ke-119 dan chapter ke-120-nya. Kenapa aku lanjutin konten ini? Karena ya nanggung banget, bukan dikit lagi. Walaupun sebenarnya ada satu playlist yang udah aku hapus. Ya, tentu aja itu ya cukup berat banget, tapi ya udahlah gitu kan. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasannya ataupun ke alur ceritanya itu sendiri, aku cuma mau bilang kalau video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, pada chapter sebelumnya kan, chapter ke-118-nya itu sendiri, kita diperkenalkan dengan karakter baru bernama Marina Tendoji yang memiliki hubungan khusus dengan si Sarina Tendoji ataupun Ruby di kehidupan yang sebelumnya. Ya, jadi di sini di chapter ke-119-nya itu sendiri kita diperkenalkan mengenai ya si Marina ini itu sendiri gitu kan. Nah, singkat cerita si Aqua ini tuh mulai diundang ya untuk acara minum-minum gitu kan sama si Gotanda sama si Kaburagi juga gitu kan. Dimana Kaburagi dan Gotanda ini tuh berhasil ya yang namanya tuh bisa mendapatkan investor untuk filmnya nanti dan juga persetujuan dari pihak distributor dan juga biro iklan untuk mempromosikan filmnya nanti. Nah, karena si Aqua ini tuh khawatir ya kalau sutradara Gotanda nantinya bakalan mabuk berat dan hilang kesadaran, akhirnya Aqua menyusullah ke tempat sutradara Gotanda berada gitu kan. Nah, di sini si Aqua ini bertemu banyak banget orang-orang penting di industri hiburan dan salah satunya itu adalah si Marina Tendoji ini tuh sendiri. Ya, awalnya Aqua nggak terlalu tertarik dengan orang-orang yang ada di sana. Namun ketika dia mendengar nama dari Tendoji yang merupakan nama lengkap juga ataupun nama belakangnya dari si Sarina itu sendiri, salah satu pasiennya dulu di rumah sakit waktu dia tuh masih menjadi dokter guru. Dan benar saja kalau ternyata Marina Tendoji ini tuh adalah ibu kandung dari Sarina Tendoji, aka Ruby Hoshino gitu kan di kehidupan yang sebelumnya. Ya di sini Aqua kesal banget ya karena dia tahu ya di kematiannya si Sarina dulu gitu kan tidak ada satupun keluarga yang menemaninya. Bahkan orang tuanya tuh nggak bisa datang dengan alih-alih ya kerja gitu kan, sibuk kerja di kota gitu kan. Sedangkan si Sarina ini tuh sendiri ditinggalkan sendirian di rumah sakit sampai dia itu meninggal dunia. Dan karena rasa kekesalan tersebut gitu kan, Aqua menanyakan bagaimana keadaannya dari si Marina saat ini gitu kan. Apakah dia merasa sedih saat dia tuh kehilangan anaknya gitu kan, anaknya yang dulu yang pernah dia titipkan di rumah sakit tersebut gitu kan. Dan Aqua pun tidak menyangka ya kalau ternyata Marina itu tidak peduli sama sekali sama anaknya yang dulu gitu kan, sama si Sarina itu sendiri. Ya di sini gitu kan Marina tuh udah bahagia hidup dengan anak-anaknya yang baru gitu kan, memulai hidupnya yang baru sebagai orang dengan kasta yang mungkin lebih tinggi karena keluarganya dari Tendoji itu sendiri adalah keluarga yang cukup terpandang di lingkungannya itu sendiri. Jadi memiliki anak yang sakit-sakitan seperti Sarina adalah suatu aib gitu. Nah, melihat kebahagiaannya si Marina dan anak-anaknya itu membuat Aqua tuh merasa marah banget, walaupun di situ dia nggak bisa ngapa-ngapain dan harus nahan mengenai emosinya karena ya ini adalah kejadian yang terjadi di masa lalu. Nah, singkat cerita di tempat yang lain gitu kan, si Ruby dan si Arima tuh lagi latihan acting untuk filmnya nanti. Dimana di sini tuh Arima ngasih sedikit ya pencerahan lah terhadap si Ruby gitu kan, bagaimana dia harus berakting nantinya sebagai si Ai dan memposisikan dirinya sebagai seorang anak yang dibuang oleh kedua orang tuanya. Ya, jadi masa lalunya dari Ai bakalan diceritakan juga di sini gitu kan. Dan di sini tuh si Ruby nggak bisa menerima ya, nggak bisa menerima dan nggak bisa percaya kalau ada di dunia ini tuh orang tua yang tidak mencintai anaknya. Dan panel pun ditutup dengan penampakan dari si Ruby yang kehilangan kedua sorot mata bintangnya. Nah, pada chapter ke-120-nya itu sendiri kita diperlihatkan mengenai kesehariannya dari si Ruby ya. Dari dia itu mulai manggung, terus latihan dance, terus dia juga harus mengisi acara di talk show dan juga harus sekolah gitu kan. Dimana keseharian Ruby itu yang membuat Ruby itu semakin stres gitu kan, karena ada pikiran lain di kepalanya si Ruby, yaitu mengenai kebenaran dari dirinya. Apakah sebenarnya dia itu dibuang sama orang tuanya atau enggak gitu kan waktu masih menjadi seorang Sarina dulu gitu. Nah, jadi di sini Ruby mengalami yang namanya itu ya mental breakdown ataupun bisa dibilang adalah krisis identitas diri, di mana Ruby mempertanyakan sebenarnya dia itu siapa dan apa fungsinya hidup di dunia ini gitu kan. Nah, di sini kita juga diperlihatkan mengenai Kaburagi yang ngobrol sama si Miyako, di mana Kaburagi mengatakan kalau jadwal dari pekerjaannya si Ruby ini tuh cukup padat banget dan dia takut kalau hal itu tuh mengganggu ya konsentrasinya dalam berarti acting nantinya, karena film yang bakalan dibuat nanti adalah film yang sangat-sangat penting banget. Makanya si Kaburagi meminta Miyako untuk bisa membuat jadwal yang sedikit lebih longgar untuknya si Ruby agar dia tuh bisa banyak istirahat dan bisa berlatih untuk filmnya nanti gitu. Nah, di sini juga kita diperlihatkan mengenai Aqua yang ternyata juga masih care ya sama si Ruby. Dia sering lihatin Ruby dari jauh gitu kan.
Dan dia khawatir kalau ada yang aneh sama si Ruby. Karena akhir-akhir ini tuh Ruby tuh rada-rada berbeda gitu kan, lebih suka ya mengurung diri dan juga lebih suka banyak diamnya di kamar gitu. Nah, beberapa hari setelah itu Ruby pun mulai ya memberanikan diri untuk bisa melihat bagaimana si Arima Kana ini tuh berakting. Karena bagi Ruby, ya senpai-nya itu adalah orang yang jago banget berakting dan makanya dia ingin tahu bagaimana dia bisa berakting dengan sempurna menjadi sosok AI dan dia harus belajar sama si senpai tersebut. Nah, di sini kita diperlihatkan juga mengenai job lainnya dari si Arima Kana, di mana dia dapat job ya ada event masak-masak lah gitu kan. Dan di sini si Arima juga mengatakan bahwa harusnya Ruby itu bisa memahami bagaimana caranya untuk berakting dengan emosional. Ya, dia harus menjadi karakter yang ada ataupun yang diperankan dia nanti gitu kan. Dan hal tersebut itu malah membuat krisis identitasnya si Ruby itu semakin jadi gitu. Nah, singkat cerita waktu di rumah gitu kan, Ruby pun mulai mempertanyakan ya dia itu siapa gitu kan. Dia itu Sarina atau Ruby Hoshino gitu. Dan hal tersebut itu membuatnya tuh berpikir kembali bahwa ternyata kedua orang tuanya dulu ataupun mamanya dulu itu sepertinya tidak memperdulikan dirinya. Dan untuk meyakinkan hal tersebut, dia pun mencoba untuk bertemu kembali dengan ibu kandungnya. Untuk memastikan apakah kegelisahan dirinya si Ruby itu benar gitu kan, makanya dia mencoba untuk bisa memberanikan diri bertemu sama ibunya. Ya, dia berharap ibunya bisa menerimanya karena dulu waktu dia jadi Sarina, ibunya nggak bisa terima dia karena dia sakit, dan dia berharap ketika dia udah lahir kembali dan menjadi sosok dari Ruby Hoshino, ibunya bisa menerima dia apa adanya. Ya, di sini Ruby itu polos banget gitu kan, tidak memikirkan bagaimana proses dari reinkarnasi itu sendiri gitu kan, dimana sebenarnya si Sarina Tendoji udah meninggal cukup lama dan sekarang dia tuh hidup lagi sebagai seorang Ruby Hoshino. Jadi sangat sulit untuk bisa yang namanya itu meyakinkan orang lain bahwa ya proses reinkarnasi itu beneran nyata ataupun real gitu kan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita bakalan lihat nanti bagaimana masa lalunya dari si Ruby Hoshino itu sendiri, dimana akan banyak banget hal-hal yang bakalan dikasih tahu ya, alasan kenapa Ruby ini tuh ataupun Sarina ini tuh dikirim ke rumah sakit yang jauh banget dari kota, yaitu di pinggiran desa tempat dokter Goro ini tuh dulu bekerja, dan bagaimana mengenai kehidupannya Sarina selama di rumah sakit itu sendiri gitu, sampai menuju ajalnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah isi dari chapter ke-119 dan 120 dari adaptasi manganya Oshinoko itu sendiri. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan menuliskannya itu di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan ya itu sajalah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.